Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil studi kasus mengenai manajemen diri dengan judul Dua Dunia yang Bertabrakan. Perkenalkan, saya Juniadi dengan NIM A12-2024-07200 dan rekan saya Tamjil Isa Rizky Firdaus dengan NIM A12-2024-07214 dan Rohimatul Habibah dengan NIM A12-2024-07150. Melalui studi kasus ini, kami akan membahas bagaimana konflik antara dua pandangan atau gaya hidup dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengelola diri sendiri. Latar belakang kasus, Clarissa adalah mahasiswa aktif di organisasi BEM Fakultas. Ia menghadapi konflik antara tanggung jawab akademik, kegiatan organisasi, dan tekanan dari keluarga. Orang tuanya ingin Clarissa terus fokus belajar, sementara ia juga memiliki komitmen besar sebagai ketua panitia seminar nasional. Akibatnya, nilai akademik menurun dan Clarissa mengalami stres. Sumber masalah yang dapat diidentifikasikan. Sumber stres Clarissa meliputi konflik keluarga dan ekspektasi yang tinggi, tekanan organisasi sebagai ketua panitia, dan tekanan akademis karena penurunan IPK. Stres finansial karena harus memakai tabungan pribadi. Gejala stres yang tampak dari fisik, sakit mah dan insomnia, emosional yang mudah menangis dan merasa bersalah, kognitif yang sulit fokus dan sering lupa, dan perilaku menunda tugas dan menghindari orang tuanya. Kita akan mencoba analisis prioritas. Prioritas utama adalah akademik karena mempengaruhi masa depan dan kepercayaan keluarga. Dan juga organisasi itu juga penting sebagai sarana belajar kepemimpinan. Skala prioritas yang sebenarnya disarankan adalah akademik yang menunjang tugas, UTS, dan IPK. Organisasi yang dapat menumbuhkan soft skill, hubungan keluarga itu sebagai fondasi emosional, dan waktu pribadi dan istirahat sebagai penstabil diri agar tenang secara emosional dan fisik. Oke, next. Strategi berbincang dengan orang tua. Komunikasi kepada orang tua sangat penting dan itu untuk manajemen pada diri sendiri, selain emosi juga dan fisik. Ini menjelaskan tentang apa yang diyakininya dan itu kepada orang tua dan menunjukkan bahwa ia berani memutuskan atas dasar untuk dirinya. Pertama adalah jelaskan visi, misi, dan tujuan diri sendiri. Clarissa harus menjelaskan tujuan dari apa yang dilakukan kepada orang tua dan ini dapat membangun komunikasi yang sangat efektif untuk menunjukkan bahwa ia memutuskan atas dasar prinsip. Pandangan realistis terhadap prospek pengalaman dalam berorganisasi, bahwa nilai sangat penting, tapi dia juga sadar bahwa pengalaman lapangan seperti berorganisasi untuk pengembangan karakter dan bertanggung jawab pada keputusan. Ini yakinkan kepada orang tua bahwa yang dilakukan adalah keputusan untuk pengembangan dirinya dan berjanji bahwa ia akan memperbaiki nilai lebih baik dan bertanggung jawab. Nah, next kita akan membahas manajemen waktu. Nah, manajemen waktu untuk aktivitas yang lebih produktif. Manajemen waktu ini bisa dibuat dengan lebih fleksibel dan sebagai jadwal memungkinkan pelaku untuk menyatukan aktivitas pembelajaran dan beberapa aktivitas yang lainnya seperti persiapan seminar, waktu untuk diri sendiri, dan istirahat yang cukup. Dan ini dibuat di 7 hari berturut-turut dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Dilengkapi dengan catatan fleksibel yang memungkinkan di hari-hari tertentu untuk menyesuaikan jadwal apa yang seharusnya lebih diprioritaskan. Mulai di hari Senin. Hari Senin, jika ada bertabrakan dengan rapat atau aktivitas organisasi, maka pembelajaran bisa diubah di malam hari. Selasa, jika hari sangat padat, cocok untuk aktivitas istirahat yang lebih awal di sore hari. Rabu, hari pemulihan. Hari Rabu adalah hari yang pertengahan di minggu-minggu seperti pertengahan di hari Minggu, dan ini lebih cocok untuk kurangi aktivitas berat. Kamis
Dan jika ada ujian atau pembelajaran yang lebih penting, ganti waktu rapat dengan belajar. Di hari Jumat, evaluasi dan rehat secara mental, atau aktivitas yang cenderung menyenangkan gitu. Sabtu, hari-hari yang lebih fleksibel, fokuskan pada kegiatan sosial atau self-care. Minggu dan lebih kegunakan untuk recharge tenaga atau komunikasi dengan orang tua. Jadwal-jadwal ini memiliki prioritas masing-masing menyesuaikan kesehatan secara sosial dan diri sendiri. Strategi pengambilan keputusan. Di dalam strategi pengambilan keputusan, gunakan pendekatan rasional, etis, dan realistis dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, strategi pendekatan rasional. Pengambilan keputusan yang rasional dimulai dengan definisi masalah yang jelas dan tepat. Solusi-solusi alternatif kemudian disusun dan dievaluasi secara objektif berdasarkan manfaat dan resikonya. Keputusan diambil berdasarkan solusi-solusi yang memberikan hasil terbaik, logis, dan terukur. Yang kedua, strategi etis dan realistis. Pendekatan etis masyarakat mempertimbangkan isu-isu moral, termasuk keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan semua pemangku kepentingan. Keputusan tidak hanya harus bermanfaat, tetapi juga harus benar dan bertanggung jawab secara moral. Yang ketiga, pendekatan realistis. Mengharuskan mengambil keputusan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, waktu, dan situasi nyata. Keputusan harus dapat dijalankan secara praktis dan efektif, tanpa menimbulkan beban yang berlebihan atau konflik. Strategi sehat untuk mengurangi stres. Di dalam strategi ini, harus memanajemen waktu, seperti membuat jadwal yang realistis dan menyelesaikan tugas tepat waktu, membantu mengurangi tekanan, menjaga pola hidup sehat, termasuk tidur cukup, makan bergizi, dan olahraga rutin, penting untuk kesehatan jiwa dan raga. Teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam bisa membantu menenangkan pikiran. Dan juga dukungan dari keluarga, teman, mentor juga sangat berperan untuk mengurangi beban emosional. Selain itu, menjaga pola hidup seimbang, berinteraksi sosial, dan fokus pada tujuan jangka panjang meningkatkan motivasi dan kestabilan mental. Dengan strategi tersebut, stres bisa diminimalkan dan produktivitas tetap terjaga. Berdasarkan analisis yang telah kami jelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kasus Clarissa adalah manajemen diri yang sangat baik, penting untuk menghadapi tekanan akademik, organisasi maupun keluarga, dengan mengatur prioritas, berkomunikasi secara efektif, mengelola waktu, serta menerapkan cara sehat dalam mengatasi stres. Setiap mahasiswa dapat menjaga produktivitas tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Penetapan batasan dan refleksi diri juga diperlukan agar tantangan yang dihadapi dapat diatasi secara bijak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila ada pertanyaan atau masukan, kami sangat terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Dan rekan-rekan kami di sini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.